Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi unsur-unsur organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Ariyanti dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A dengan NIM 228022411012 dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Materi unsur-unsur organisasi yang akan saya bahas ada 4, yaitu konsep organisasi, unsur-unsur organisasi sederhana, unsur-unsur organisasi kompleks, dan kerangka atau konstruksi mental organisasi. Yang pertama, kita akan membahas konsep organisasi. Apa itu organisasi? Pada dasarnya, pengertian organisasi dibagi menjadi 2 macam. 1. Organisasi dalam arti statis. Organisasi dalam arti statis adalah melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam. Beberapa pandangan tentang organisasi yang bersifat statis antara lain sebagai berikut. 1. Dipandang sebagai wadah atau alat yang berarti, organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang yang bekerja, serta organisasi merupakan tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan. 2. Organisasi dipandang sebagai jaringan dan hubungan kerja yang bersifat formal, seperti tergambar dalam suatu bagan dengan menggunakan kotak-kotak beraneka ragam. 3. Organisasi dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan atau jabatan yang ada dalam menggambarkan secara jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab. Kedua, organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti dinamis adalah memandang organisasi sebagai sesuatu yang hidup. Suatu organisme yang hidup tak hanya memandang dari bentuk wujudnya, akan tetapi melihat suatu organisasi dari isinya. Isi dari organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, arti organisasi dalam dinamis adalah menyoroti aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi serta segala macam aspek dan tujuan yang hendak dicapai. Sudut pandang organisasi dalam artian dinamis sebagai berikut. A. Organisasi dalam artian dinamis berarti organisasi tersebut bergerak dengan pembagian tugas sesuai dengan sistem dan ruang lingkup suatu organisasi. B. Organisasi dalam artian dinamis memandang organisasi dari isi, yaitu sekelompok orang yang bekerja mencapai tujuan bersama. Definisi organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya, 1. Prandudi Armosudiro mengatakan organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. 2. Stroner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan atas mengejar tujuan bersama. 3. Chester I. Bernard dalam bukunya The Executive Function berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Materi kedua, unsur-unsur organisasi sederhana. Secara sederhana, organisasi mempunyai 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada di dalam organisasi dapat melakukan kerjasama dan usaha mencapai tujuan bersama, maka diperlukan daya kerja. Daya kerja dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daya manusia dan daya bukan manusia. Daya manusia terdiri dari kemauan dan kemampuan, yang meliputi kemauan dan kemampuan untuk bekerja atau berbuat, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Daya bukan manusia ialah daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, benda, misalnya mesin-mesin, uang, metode, dan sumber kekayaan alam. Dengan demikian, organisasi modern memiliki unsur-unsur organisasi sederhana yang terdiri dari 1. Personil atau men. Pegawai atau personil ini merupakan unsur terpenting di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari pimpinan atau administrator, manajer, dan para pekerja yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan agar tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerjasama. Yang dimaksud kerjasama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Tujuan bersama. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan pedoman, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan.
Tujuan dapat pula dibedakan menjadi tujuan pokok dan tujuan bukan pokok. Tujuan pokok adalah tujuan yang menyebabkan timbulnya organisasi dan menyebabkan keberlangsungan hidup organisasi. Misalnya, tujuan pokok setiap organisasi niaga adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian tujuan bukan pokok adalah tujuan sampingan yang mau tidak mau harus dipenuhi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pokok. Peningkatan produksi, pemasaran, dan peningkatan pelayanan pegawai itu pun merupakan suatu sasaran atau tujuan yang harus dicapai karena hal tersebut menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pokok. Selanjutnya, materi 3, yaitu unsur-unsur organisasi kompleks. Unsur-unsur organisasi kompleks mencakup 3 hal. 1. Peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa meter, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan, atau kantor. 2. Lingkungan atau environment. Yang termasuk dalam strategi faktor lingkungan adalah keberadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologis. Komponen yang termasuk ke dalam unsur lingkungan antara lain A. Kondisi atau situasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi. B. Tempat atau lokasi. Sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. C. Wilayah operasi yang dijadikan sebagai sarana kegiatan organisasi. Wilayah organisasi dibedakan menjadi wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, dan wilayah kekuasaan atau wewenang. 3. Kekayaan alam. Yang termasuk ke dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, atau geografi, hidrologi, geologi, klimatologi, serta flora dan fauna. Untuk materi keempat, kerangka atau konstruksi mental organisasi. Konstruksi mental organisasi ini berupa prinsip-prinsip organisasi modern yang dibangun dan digerakkan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi antara lain pemberian tugas, pendelegasian wewenang, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, rentangan pengawasan, koordinasi, jenjang organisasi, sentralisasi, inisiatif, dan kesatuan jiwa perusahaan. Selain kerangka atau konstruksi mental organisasi, terdapat manusia sebagai faktor utama organisasi. Dari beberapa unsur atau faktor, manusia merupakan faktor terpenting organisasi karena 1. Manusia memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbuat dan membangun. 2. Manusia merupakan modal utama organisasi. 3. Manusia mampu berkembang baik secara cara berpikir, cara hidup maupun cara berkelompok dengan masyarakat. Setelah membahas materi unsur-unsur organisasi, saya akan memberikan contoh studi kasus yang bersangkutan dengan unsur-unsur organisasi. Dalam sebuah perusahaan, terdapat peraturan jika ada hal yang akan disampaikan kepada direktur harus melalui beberapa karyawan di bawahnya seperti sekretaris pribadi maupun manajer. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman karena di setiap penyampaian pasti yang menerima informasi salah mengartikan atau terjadi miskomunikasi dan membuat informasi yang disampaikan menjadi terhambat. Maka, perlu adanya penyelesaian dari kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan mengubah peraturan jika ada informasi untuk direktur, langsung berkomunikasi dengan direktur dengan mengatur jadwal atau membuat janji temu terlebih dahulu. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeliminasi pesan yang tidak penting dan tidak memiliki substansi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menyaring pesan yang masuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan materi yang saya berikan, organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tujuan suatu organisasi diantaranya meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki sebagai wadah untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas sebagai wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat, dan masih banyak lagi tergantung dari sebuah organisasi tersebut dibentuk. Dalam suatu organisasi, tentunya terdapat unsur-unsur di dalamnya yang membentuk suatu perkumpulan, kemudian dapat dikatakan sebagai organisasi. Secara sederhana, unsur organisasi terdiri atas kelompok orang, adanya kerjasama, dan suatu tujuan tertentu. Sebuah organisasi digerakkan atau dikendalikan oleh sekelompok orang yang memerlukan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian pemaparan materi mengenai unsur-unsur organisasi dari saya ucapkan terima kasih.